Jumpa lagi di channel Zen Mameru. Kali ini gue mau nunjukin kegiatan rutinitas gue seminggu sekali ini gue sifon tank gue karena gue ada kesibukan, makanya baru kali ini gue mau sifon lagi. Dan di sini gue mau ngasih tips bagaimana kita merawat ikan di tengah kesibukan kita sebagai pekerja lah. Kalau kita itu ada kerjaan, gue mau ngasih tips, nanti gue kasih tahu cara jadi smart breeder gimana caranya. Ya udah, pantengin terus, gue mau sifon dulu ya. Nah, ini gue sifon bagian bawah ya, karena tank akuarium gue itu semi outdoor alias gue di teras ya, jadi agak buram, berlumut sedikit. Cuman ini ikan aman, sehat, dan gue bersihin cuma kaca depannya aja. Sedangkan yang gue sifon ini sekitar 30% lah dari total volume air. Dan ini juga udah gue sifon nih untuk bagian bawahnya untuk angkat kotorannya. Nah, nanti gue pengen kasih tahu gimana cara jadi smart breeder ya. Gue juga di sini kultur Daphnia magna. Kultur Daphnia magna itu fungsinya ya, gue nggak bikin kultur Artemia lagi karena gue udah pakai DM atau kutu air raksasa ya. Nanti gue kasih tahu lah untuk cara kultur Daphnia magnanya. Nah, di sini yang gue bilang gue kultur Daphnia magna, di sini gue siapin 3 tank. Kenapa gue siapin 3 tank? Karena antisipasi kegagalan ketika gue kalau cuma 1 tank dia gagal dan nggak berhasil. Dan di sini gue 3 tank, gue untuk starternya gue tebar satu. Nah, di sini nih gue tinggal nyerok aja yang gue mau untuk DM-nya. Nah, ini Daphnia magnanya di bawah sini banyak tuh. Nah, ini Daphnia magna nih, ada jentik nyamuknya juga, jadi nggak apa-apa gua buat pakan aja tuh. Nah, terus selain DM ini gue juga budidaya tanaman airnya. Budidaya cuma satu jenis di sini gue ada. Ini gue kasih tahu. Ini namanya frogbeet. Nah, ini frogbeet. Jadi kalau gue taruh di tank gue ya, misalkan tank gue itu gue mau taruh indoor, gue taruhin ini nih frogbeet. Dia bagus juga untuk fungsinya menyerap amonia. Amonia itu racun, kadar racun yang dihasilkan dari sisa pakan sama sama kotoran lah. Terus di sini juga gue ada kapu-kapu nih. Jadi ya gue serba praktis lah, karena gue ada kesibukan. Ya gue kayak gini aja. Karena kalau kita setiap beli ya lumayan lah ngeluarin budget. Karena dengan ini aja, temen gue juga pernah beli segini aja ya dihargain 2.000 lah. Coba kita beli sebanyak ini bisa habis berapa ratus juta ya kan. Nah, kalau untuk yang indoor gue nyaranin kalau mau pakai tumbuhan ya sirih gading, karena sirih gading itu dengan minim cahaya dia bisa hidup. Kalau khusus buat frogbeet ini dia nggak bisa hidup kalau untuk di indoor, karena dia butuh sinar matahari sekitar 50% lah. Nah, gue pengen ke tempat sirih gading gue juga di sini budidaya sirih gading juga, karena ya buat balance aja, buat ekosistemnya aja. Di sini gue mau nunjukin yang namanya pohon sirih gading itu medianya sebenarnya dia tumbuhnya di tanah, tumbuh di tanah.
Tapi dengan apa ya, dengan air pun atau di air pun dia bisa hidup. Nah, gue pengen kasih tahu nih, sirih gading gue banyak. Nah, ini pohon sirih gading. Di sini juga ada. Nih sirih gading. Caranya gini, kalau mau nanam sirih gading, maksudnya kalau lu mau naruh di tank akuarium sirih gadingnya. Nah, ini kan pun sirih gading ada di media tanah, kita ambil aja bagian atas. Bagian atasnya kita ambil, kita misalkan kita gunting atau kita ambil aja gini. Terus ininya kita buang. Nah, ini bagian bawahnya ini kita taruh di media akuariumnya. Ntar gua tunjukin. Nah, ini gua mau taruh di medianya isinya apa ya namanya ya, gua bingung, pokoknya gua mau taruh di tank akuarium gua. Jadi gampang banget nih, tinggal kita celupin aja kayak gini. Nih kita celupin kayak gini. Nah, ntar dia akan hidup. Nah, ini gue saranin untuk yang apa ya, yang indoor nih, pun sirih gadingnya tuh. Pun sirih gading ini kalau untuk indoor bisa hidup dia, karena dengan minim cahaya dia masih bisa tumbuh. Kalau untuk yang frogby tadi gue saranin nggak bisa, ada karena itu untuk di outdoor, untuk di luar ruangan. Fungsi ini sih sebenarnya gue untuk nambah hijau-hijau aja sih sebenarnya. Terus fungsi kedua itu yang sangat berguna buat air ini, dia bisa menyerap yang gue bilang tadi, amonia atau racun dari sisa pakan yang nggak habis, terus atau enggak kotoran ikan. Nah, nanti jadi makanannya si tumbuhan ini gitu. Nah, kalau untuk apa ya, kalau untuk ini yang gue bilang Daphnia magna ini gue kultur karena gue ada kesibukan di luar, dan ini gampang nih untuk pakannya juga gampang, bisa menggunakan pelet halus lah 0,0 kita taburin aja di sini nih, di atasnya kayak gini. Ini buat makanan dia. Jadi pelet halus itu bisa mereknya Mutiara, yang ini kan murah tuh, Mutiara yang halus yang 0,0 atau Fengli lah, kita kayak gini aja. Nah, nanti Daphnia magna starternya itu dalam seminggu udah berkembang biak jadi banyak. Nih gua ambil nih, gua contohnya nih gua di sini ini udah lama banget ya, gua udah hampir setahun nih tuh. Ini gua ambil nih kutu ini, maksudnya Daphnia magnanya tuh. Nih gua mau ke ikan gua mau kasih nih, jadi praktis banget. Jadi gua nggak perlu kultur apa sih ya, pokoknya singkat lah karena gue sibuk tuh. Lihat tuh, ini untuk ikan-ikannya tuh di bawah. Nah, nanti ketika dia lapar juga langsung aja dimakanin tuh sama indukannya tuh, doyan banget tuh. Nah, di sini di bawah nih gue mau kasih juga nih tuh sedikit-sedikit tuh. Nah, terus di sebelah sini juga nih gue taruhin aja lah. Jadi pakan hidup itu awet ya, jadi di tank itu dia bisa hidup berhari-hari. Kalau si ikan lapar jadi cemilan dia tuh. Kalau nggak habis ya biarin aja dulu, kita tungguin, ntar juga dimakan, dihabisin. Nah, di sini nih, di sini gue kasih nih untuk indukan AFR. Tadi tips dari gua, yang kalau lu sibuk kerja atau lu ada kesibukan lain tapi lu mau budidaya gapi, ya gua saranin lu harus punya media buat kultur Daphnia magna ini. Terus apa ya,
Ya gua bilang kalau lu mau tumbuhannya juga bisa sih, lu tanam aja yang sirih gading itu sangat mudah untuk dia. Di sini nih banyak banget jadi hijau-hijau kayak gini nih tank gua. Terus kalau untuk frogbeet emang gue saranin untuk di tumbuhan luar juga tuh yang full matahari, kapu-kapu seperti itu. Kalau untuk dalam ya udah ini cukup sirih gading aja. Nah pokoknya referensinya banyak lah untuk tumbuhan. Terus untuk perawatan airnya jangan lupa lu sifon ketika kotorannya itu udah mengendap di bawah dengan cara tadi di awal udah gua kasih contohnya. Nah, pokoknya teruslah pantengin channel gue karena di sini banyak tips dan info tentang gapi dan gue juga akan keliling farm. Kalau memang ada farm yang mau gue liput punya lu, oke lah lu kabarin aja DM di Instagram gue dan Mameru. Oke, pantengin terus channel gue.